alergian. Jadi kalau Bapak Ibu tahu anak alergi itu sangat merepotkan orang tua gitu ya. Karena keluar masuk dokter gitu ya. Either itu nanti gatel-gatel. Kalau dulu saya banyakan tuh gatel-gatel, nemblong-nemblong gitu loh. Di sini, pindah nanti di perut, nanti pindah di paha gitu ya, merah-merah, dan itu tuh sering sekali. Kadang keluar, kadang enggak, kadang keluar, kadang enggak. Tapi waktu beranjak makin dewasa, alerginya mulai berkurang, hanya ganti penyakit. GERD, tukak lambung, radang usus besar. Saya hampir meninggal karena kasus ini, karena saya pikir itu sepele dulu ya waktu mulai dewasa tuh, karena saking sibuknya kuliah, saking sibuknya kerja, GERD, MAH itu kayak kita sering abaikan. Bapak Ibu saya kasih tahu ini tidak boleh diabaikan, karena kalau Bapak Ibu abaikan akibatnya bisa sangat mengerikan sih. Karena tahun 2009, karena saya terus mengabaikan area GERD, MAH, tukak lambung itu, saya hanya bertahan dengan konsumsi obat-obatan yang membuat MAH, GERD, tukak lambung saya ini sedikit membaik gejalanya. Karena paling nggak enak itu kalau sudah GERD, kumat ya, itu yang sampai parahnya tuh yang dirasa tuh udah nggak di sini lagi Bapak Ibu. Ini udah nggak terlalu bisa, ya sakit, tapi yang paling berat buat saya itu di kepala. Ini udah kayak tekot gitu ya, gitu. Kemudian saya harus minum ciprofloxacin, antibiotik, kemudian polisilen. Bapak Ibu kalau tahu polisilen, itu jadi kayak makanan sehari-hari saya selama 11 tahun. 2009 saya hamil anak kedua karena kondisi lambung saya nggak baik, pencernaan saya nggak baik. Mungkin saya nggak tahu apakah itu bisa berefek ke janin saya. 2009 anak kedua saya meninggal dengan kondisi berat badannya terlalu kecil. Kemudian saya juga waktu hamil itu harus bed rest Bapak Ibu. Jadi sulit sekali makan. Jadi kalau Bapak Ibu bilang mabuk 3 bulan, saya mabuk 6 bulan. Mau makan, mau udah dipaksa makan, keluar muntah, air minum putih masuk gitu. Padahal ibu hamil nggak boleh konsumsi obat-obatan kan? Karena obat-obatan yang saya konsumsi, ciprofloxacin, polisilen, itu lumayan keras. Jadi agak nggak boleh kalau ibu hamil konsumsi itu tuh sangat dibatasi kalau nggak kepaksa. Nah itu saya bertahan 2009, anak saya meninggal, itu sebuah penyesalan besar buat saya karena saya merasa bersalah gara-gara badan saya nggak bagus. Gitu. Jadi 2011 saya ketemu produk ini, saya adalah salah satu korban dari broadcastan BlackBerry-nya Pak Budi. Dari Pak Budi bilang broadcast suka nggak suka gitu ya. Kemudian saya datang ke pertemuan seperti ini, saya pakai dulu sebenarnya mulanya bergerak ke sini itu karena anak saya. Tapi saya nggak cerita anak saya, tapi anak saya 1,5 bulan itu dari TBC, paru-paru, alergi juga. Anak saya tuh repot sekali juga, keturunan dari saya kali ya gitu ya. Saya alerginya berat, kemudian parunya kena, TBC kena, radang amandalnya itu sampai dempel Bapak Ibu, jadi kesulitan bernafas. Kemudian telinganya bermasalah, jadi sering radang, jadi kayak nyembung gitu kalau dicek sama THT. Yang dikhawatirkan sama dokternya takutnya nanti ke otak. 1,5 bulan membaik dengan ini, kemudian saya cobakan ke diri saya yang MAH, GERD, tukak lambung, karena saya ada tambahan 1 obat lagi selain gara-gara 2009 anak saya nggak ada itu. Jadi saya harus konsumsi tambahan lagi namanya Braxidin. Braxidin itu saya tahunya itu pengendor otot, tapi saya baru tahu itu adalah kategori untuk antidepresan. Jadi kalau orang sudah GERD, tukak lambung itu nggak boleh stres. Selalu denger ini nggak? Kalau udah lambung, stres nggak bisa. Karena memang kondisi saya memang sudah masuk ke area itu gitu loh. Jadi sering kepicunya karena itu. Jadi harus tambah 1 obat lagi Braxidin, dan itu nyandu. Kalau saya nggak minum itu kondisinya itu sampai buyuten. Kalau bahasa orang Jawa bilang buyuten tremor. Dan ini nggak terkontrol Bapak Ibu. Dan itu mulai panic attack. Jadi obat tuh udah selalu ada di tas saya, selalu situ bertahun-tahun. Itu nyari obatnya aja sampai nggak bisa. Ngambil obatnya aja udah panik, mana ya kayak gitu. Dan itu mulai keringet dingin. Kemudian yang paling parah itu adalah 2010 saya masuk rumah sakit karena serangannya udah sampai kayak ketusuk. Dan itu sudah saya bertahan lama ya. Tusuknya tuh kayak ditusuk kali ya, tusuk pesok, atau mungkin yang Bapak Ibu yang pernah GERD, yang paling nggak enak tuh udah ditusuk di sini, tembus di sini, tembus ke belakang punggung sini, keringet bercucuran gitu, kayak ketek
nggak bisa napas, jadi di jalur napas saya ketutup, megap-megap. Saya dibawa rumah sakit, kondisi udah semaput, saya nggak tahu itu, saya mungkin nggak tahu di ujung kematian atau apa, karena saya udah nggak bisa denger apapun. Tiba-tiba melek mata udah di UGD. Saya pikir saya nggak bisa kayak gini terus, saya cobakan produk Pak Budi yang sudah Pak Budi rekomendasikan. Saya coba rutin terapi Bapak Ibu. Jadi rutin, jadi ini kalau udah kondisinya parah gitu, Bapak Ibu harus rutin. Itu setia gitu, karena saya udah kayak nggak punya harapan hidup, tau nggak sih Bapak Ibu. Jadi saya takut gitu kondisi kayak tadi keluar masuk UGD itu tuh terus berulang. Kemudian apa nih, tambahan satu lagi nih apa, vertigo, muter gitu ya, kondisinya udah kayak gitu. Saya cobakan 3 bulan pertama itu saya nanti gitu. Saya nanti apa, karena saya kumatnya tuh hampir 10 hari sekali atau seminggu sekali tuh saya kumat gitu. Waktu saya terapi pakai ini, saya nunggu dong, karena kan udah belasan tahun pasti 10 hari sekali mumat gitu kan. Tunggu, kok enggak kumat gitu kan. Saya terus rutin, tak tunggu 1 bulan, kok enggak kumat. Kalau enggak kumat tuh saya enggak perlu minum Brexidin pengendor otot, antidepresannya saya enggak minum, polisinanya enggak minum, antibiotiknya saya juga enggak minum. Saya tunggu 2 bulan, kok enggak kumat, 3 bulan enggak kumat. Di situ saya pikir, wow, ini keren banget produk gitu ya. Karena sampai hari ini, amit-amit Bapak Ibu saya nggak minta, hari ini jarang sekali GERD saya kumat. Misalkan pun kumat gara-gara